Kita tiba di paruh akhir Sapa Indonesia Siang. Saudara, atap dan plafon Sekolah Dasar Negeri 156 Kaluku Bodoa, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan ambruk. Kejadian diduga akibat bangunan yang sudah tidak layak dan terpaan angin kencang yang melanda wilayah itu. Bangunan ruang kelas rusak parah. Material atap dan plafon berserakan di lantai. Meski begitu, tak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Pasca insiden, pihak sekolah memindahkan siswa ke ruangan lain agar proses belajar mengajar tetap berjalan. Namun ruangan pengganti juga rusak. Sejumlah balok dan tiang bangunan tampak lapuk dimakan usia. Pihak sekolah bilang peristiwa serupa pernah terjadi sebelumnya, namun hanya dilakukan perbaikan sementara. Kalau yang rusak parah yang ini, yang ruangan ini kan kelas 5. Yang sebenarnya rusak semua, cuma yang parah ini yang kelas 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulukumba, Andi Buyung Saputra bilang, atap dan plafon kelas sudah setahun tidak terpakai, sehingga pihaknya melakukan antisipasi adanya korban tertimpa runtuhan. Tersebut semua bangku kan sudah tidak ada. Itu menandakan bahwa kita sudah antisipasi dari awal. Ada berapa kelas Pak di situ yang tidak digunakan? Satu kelas tersebut, satu ruas bangunan tersebut. Ya, kita sudah antisipasi memang karena sudah ada laporan di awal. Kalau ada laporan yang mengatakan bahwa kondisinya sudah tidak memungkinkan, tentu kita lakukan manajemen dan mitigasi risiko. Karena kita nanti tidak bisa kita di pertengahan tahun tiba-tiba langsung melakukan rehabilitasi, tidak bisa. Karena kita cuma punya kesempatan 2 kali penganggaran, anggaran pokok dan anggaran perubahan. Dinas Pendidikan meminta kepada seluruh kepala sekolah maupun operator segera melapor terkait kondisi sekolah yang tak layak agar segera diperbaiki. M. Afriansyah Lahya, Kompas TV, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sementara di Kalimantan, saudara, pelajar Sekolah Dasar Negeri 10 Banjarmasin setiap hari harus menembus lumpur dan genangan air untuk sampai ke sekolah. Jalan darat yang dibangun pada 2023 lalu nyatanya masih jauh dari harapan sehingga anak-anak harus berjalan kaki melewati kondisi jalan yang jauh dari kata layak. Dengan sandal dan tanpa sepatu, anak-anak Sekolah Dasar Negeri Basiri 10 Banjarmasin harus menerjang jalan tanah yang becek dan tergenang air. Menempuh jarak lebih dari 1 kilometer menuju sekolah, anak-anak semangat berangkat sekolah meski lumpur tetap menempel pada pakaian hingga membuat seragam sekolah mereka selalu kotor, bahkan sebelum jam pelajaran dimulai. Ulun minta tolong jalannya diperbaiki supaya ulun kada menapas baju sehari-hari. Ulun hendak minta baiki jalannya supaya nyaman berjalan, supaya ulun kada menapas lagi baju hari-hari. Ulun lapah menapas baju sehari-hari. Jalan yang dibangun di tahun 2023 ini nyatanya masih jauh dari harapan. Bahkan, warga sekitar yang setiap hari menyaksikan anak-anak melintasi jalan becek menuju sekolah mengaku tak tega. Warga berharap adanya perbaikan dari pemerintah Kota Banjarmasin untuk kenyamanan siswa sekolah dalam beraktivitas belajar mengajar. Jalan ini jalan menuju SMP atau SDN 10. Ini jalannya parah, terendam banjir. Bisakah waktunya pemerintah untuk perbaiki jalan-jalan ini? Ini biasanya kalau anak-anak sekolah gimana nih, Pak? Basah tuh Bang kalau paginya. Guru kasihan basah. Sering tergenang akibat hujan dan air pasang diakui Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar berjanji akan mengusulkan untuk ditinjau Dinas PUPR Kota Banjarmasin dengan harapan dapat dilakukan perbaikan jalan. Usulkan ke PUPR untuk memperbaiki lah paling tidak meninjau dan melihat ke lokasi jalan di Basiri 10 itu aksesnya untuk akses jalan anak-anak. Karena alternatif kedua kan mereka menggunakan sampan atau jukungan ke sekolah. Nah, itu ada 2 alternatif itu sebenarnya. Sebelumnya akses menuju SD Negeri Basiri 10 hanya bisa dilalui melalui jalur sungai dengan menggunakan perahu. Kini warga dan peserta didik berharap perbaikan menyeluruh segera dilakukan agar setiap langkah menuju sekolah tidak lagi terhalang lumpur dan genangan air.
Arpawi, Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kabar tadi sekaligus menutup Sapa Indonesia Siang edisi kali ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit, sehat selalu. Sampai jumpa.